Semoga semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya yang terbaik. Saya doakan. Jangan pernah putus asa, terus berkarya, dan semua pasti baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan masak seafood menarik, tetap pakai bumbu Bali. Saya akan masak udang bakar sambal bakso goreng. Daun jeruk. Oke, yang menariknya dari bakso genep ini, dari bahan bumbu Bali. Bumbu Bali ini bisa disajikan sebagai penambah cita rasa dari satu bahan makanan utama daging atau ikan. Tetapi bumbu Bali ini juga bisa menjadi satu bahan individu atau bahan terpisah yang bisa dinikmati sebagai bahan utama. Misalnya cuman apa yang saya buat hari ini ya, sambal bakso goreng. Ini dia bahan-bahannya. Kalau teman-teman pernah lihat bakso genep saya, bumbu bakso genep itu adalah bumbu besar yang lengkap. Nah, sambal bakso goreng sendiri ini bumbu bakso, bumbu Bali yang tidak menggunakan wangen ya atau wangi-wangian. Jadi kita bisa bilang ini bumbu bakso kecil ya. Nah, apa itu bumbu bakso kecil? Yaitu terdiri dari cabai merah, cabai kecil yang pedas, bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri. Dan aroma manis dan aroma rempahnya itu dari asam, kemudian ada saya tambahkan tabiebun atau cabai Jawa, kemudian ada terasi, ada lada hitam. Nah, kunci dari bakso bumbu Bali sendiri yaitu lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Ya, jadi bahan-bahan ini akan jadi bahan sambal yang akan saya sajikan dengan udang bakar ya. Oke, kemudian ini ada bawang merah goreng, ada bawang putih goreng, kemudian ada cabai kecil goreng, ini untuk bahan penyajiannya. Kemudian ada jeruk nipis, ada jeruk limau, kemudian ada daun jeruk, dan ada tomat. Ini hanya untuk mempercantik udang nanti, dan ada daun bawang ya. Oke, kita mulai untuk bikin bakso kecilnya ya. Yang pertama yaitu ada cabai besar ya. Saya akan pakai semuanya ya, semuanya. Cabai besar ini saya akan iris. Kemudian konsepnya yaitu sambal ini dari bakso kecil sendiri akan saya goreng, kemudian akan saya sajikan dengan udang bakarnya ya. Oke, ini cabai kecil. Cabai kecil saya pakai 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Kemudian cabai besarnya itu sekitar 4 boleh, 6 boleh ya. Dan ini dia. Terus ada bawang putih 1 2 3 4 5 6. 6 bawang putih, kemudian ada bawang merah. Ini karena kecil-kecil ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bisa 10, bisa 12 ya. Jadi semua ini saya rajang. Dan di blender boleh gak? Di blender boleh ya, terserah teman-teman. Cuman yang saya mau buat ini adalah jadi bahan-bahan bumbu bakso, bumbu Balinya ini tidak terlalu halus ya, hancur. Jadi ada sedikit teksturnya ya. Terus ada lengkuas, laos. Ini saya udah cuci. Laos sekitar 60 gram ya. Ini laos. Kemudian ada kencur. Jadi perbandingan untuk bumbunya sama seperti kita bikin bumbu genep ya. Jadi laos kalau misalnya saya kasih 60 gram, berarti kunyitnya sekitar 20 sampai 30, kemudian jahenya setengahnya dari 20 sampai 30, kemudian kencurnya setengahnya dari jahe. Oke. Ini sudah kita rajang sedikit. Kita rajang sedikit ya. Kalau mau nggak pakai bijinya juga yang cabai merah nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman bisa keluarkan dulu biji merahnya dan supaya nggak terlalu pedas. Kemudian habis itu teman-teman bisa pakai dicincang seperti ini. Oke, ini kita cincang
Kira-kira ukurannya hampir sama semua, nggak perlu halus seperti kita biasa bikin bumbu basa rajang, basa gede ya. Jadi ini hanya kira-kira size-nya dari sekitar seluruh bumbu ini sama ukurannya ya. Karena habis dari kita rajang, kita akan ulek atau grind atau haluskan dengan ulekan ya. Ini akan gurih dan akan penuh rasa ya. Ada asam, ada gurih dari terasi. Kemudian ada sedikit heat atau panas dari lada hitam ya. Kita rajang pelan-pelan. Kira-kira sampai semua ukurannya kurang lebih sama ya. Sambal ini ya bisa digunakan untuk daging, untuk ikan, untuk cumi-cumi, seafood, untuk kerang, sebagai apalagi kalau kita goreng terus kita panaskan agak lama sehingga minyak dari bumbu ini keluar, wow, bumbu ini akan enak. Oke, kira-kira ini sudah cukup besarnya, hampir mirip, kita akan pindahkan ke pengolekan ya. Ya. Kurang lebih ukurannya sudah hampir sama. Ya, kita akan panaskan untuk bumbu yang kerasnya ya. Kita akan panaskan kemiri. Kemudian ada tabiabunnya dan ada lada hitamnya. Ya, ini udang sekitar cukup besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 15 potong udang. 4, 5, 6, oh 12. 12 udang ya. Sekitar 800 gram utuh ya. Ya, kita panaskan ini sampai kemirinya berubah warna ya, agak lebih kecoklatan dan agak lebih terbakar supaya lebih mudah untuk dihancurkan atau dihaluskan ya. Sambil menunggu kemiri dan lada hitam serta tabiabunnya, kita akan haluskan sedikit untuk basa rajangnya ini atau bumbu rajangnya. Yang sekira-kira kita haluskan supaya nggak terlalu sulit untuk digigit ya. Tetap punya tekstur, tetapi jangan sampai membuat gigi kita agak sakit pada saat kita gigit. Tapi ini akan digoreng, jadi akan lebih lembut nantinya. Ya, ini akan kita nikmati. Kita akan keluarkan sedikit jus dari bumbu rajang ini, supaya aromanya bisa bagus. Ini mungkin jadi bumbunya sekitar 80 sampai 100 gram ini kelihatannya. Wow. Kemirinya sudah mulai berwarna dan kita haluskan bagian-bagian potongan-potongan bumbunya yang besar. Kita akan ulek ya, kita akan haluskan bumbu-bumbu yang bagiannya masih besar ya, supaya pada saat digoreng nanti dia akan lembut ya. Oke, ini nggak total dirajang ya, bumbunya ini nggak total dirajang atau dicincang, tapi bumbu basa kecil ini kita haluskan ya dengan cara digiling seperti ini. Kenapa saya lebih suka pakai ulekan? Tekstur dari bumbu yang kita haluskan seperti ini tidak terlalu banyak keluar jusnya atau cairannya dibandingkan kita menggunakan blender atau penghalus ya. Jadi dia lebih diproses secara pelan-pelan. Oke, ini sudah cukup bagus, aromanya sudah cukup enak dan kemiri juga sudah mulai terbakar ya. Jadi saya akan campur untuk kemiri, tabiabun sudah mulai crispy. Dan ini kita akan haluskan, minyak juga sudah keluar dari kemirinya. It's well done, it's good. Ya, bagus sekali. Dan kita akan haluskan bareng dengan bumbu umbi-umbiannya dan cabenya. Ya. Wow. Dengar bunyinya? Wow. Aroma kemirinya keluar, minyak kemirinya keluar. Kemudian aromanya, saya suka aroma ini. Kalau kita blender, kita nggak langsung cium aromanya. Tapi pada saat kita grind atau kita haluskan dengan ulekan seperti ini, kalian akan bisa nikmatin gimana rasanya bumbu ini diproses lewat aroma. Wow, ini sudah cukup. Oke, tinggal kemirinya kita haluskan sedikit supaya jangan terlalu keras ya. Jadi konsepnya bumbu ini akan kita goreng kurang lebih seperti ini. Kadang-kadang kalau di rumah supaya lebih cepat ya, nggak terlalu hancur, tapi
Yang penting nggak mengganggu pada saat kita makan. Wow, it's done. Sekarang terasi kita akan panggang. Terasi sudah dibakar, kemudian bumbu juga sudah cukup halus menurut saya, dan ini oke. Dan kita akan proses untuk udangnya ya, udang bakarnya. Jadi udang bakar ini akan saya buat gurih, kemudian ada rasa asamnya. Kita akan pakai jeruk nipis. 1 buah. Ini udang sudah saya bersihkan ya, jadi punggungnya ini saya sudah dibersihkan, jadi bagian tengahnya saya sudah bersih ya, jadi tinggal kita marinasi. Oke, kita taruh jeruk nipisnya. Kemudian tadi saya taruh di grill, jadi ada proses smoke sebentar, hangat sebentar. Kemudian kita kasih garam yang terlalu banyak. Oke, kalau teman-teman mau pakai penyedap untuk udangnya, ya saat ini bisa kita pakai penyedap. Tapi kalau udangnya bagus, kemudian fresh, biarin rasa udang manisnya itu dinikmati ya, jadi nggak perlu pakai penyedap. Ini juga udah kuat sekali rasanya. Oke, terasi sini sudah. Kita taruh. Ya, kita campur. Wow, amazing. Oke, ini sudah tercampur, kita akan proses udangnya ya. Kita siapkan untuk griddle-nya atau panggangannya ya. Ya, api tidak terlalu besar, ada sedikit masih berbentuk kayu dan bara. Kita taruh di sisi sini. Saya mau buat crispy dan saya nggak mau buat terlalu terpanggang ya, dia punya udangnya ya. Saya mau buat udang ini dengan proses jadinya nanti tidak terlalu berwarna kehitaman. Jadi kita butuh api yang nggak terlalu besar, api yang nggak sampai menyentuh udang dari bawah ya. Kalaupun teman-teman mau di teflon dengan minyak sedikit, atau yang bahasa Inggrisnya kita bilang sear, itu bisa. Atau dengan kayak kita tumis udangnya dengan minyak sedikit, itu juga bisa. Ya. Proses grill ini supaya dia dapetin crispy kulitnya, pertama apinya nggak usah terlalu dekat dengan udangnya atau dengan sesuatu bahan yang teman-teman mau panggang ya. Kayak begini cukup, jadi ada aroma panas, jarak mungkin sekitar 20 cm. Dan ini akan buat udang ini akan seperti digoreng. Dan teman-teman harus spray oil seperti untuk dapetin apinya secara berkala ya, pelan-pelan. Ini menarik. Jadi jangan terlalu banyak minyak. Kalau minyaknya sudah mulai kering, kita spraying lagi. Kontrol apinya jangan terlalu dekat dengan bagian bawah daging atau udang yang kita mau panggang. Itu akan buat apapun yang dipanggang akan lebih crispy atau garing ya. Proses udang ini cukup cepat dan nggak terlalu lama. Mungkin sekitar 10-12 menit, 7 menit di satu sisi, 7 menit berikutnya itu oke. Kita akan tutup. Oke, sekarang kita akan proses. Selama kita masih nunggu udangnya, kita akan proses untuk sambelnya ya. Saya geser lebih ke kanan karena nggak terlalu banyak api di sisi itu. Dan saya butuh api untuk saya tumis sambelnya. Oke, kita akan tumis untuk sambelnya ya. Saya butuh api di sisi sebelah sana. Oil sudah kita tambahkan di sini. Ini minyak kelapa. Dan kemudian kita cek udangnya juga. Oke, teman-teman lihat. Kalau dilihat sudah mulai seperti kita steam, tapi ada aroma minyaknya, ada aroma bakarnya ya. Kita agak geser sedikit. Nah, kita tutup untuk nangkep panas dari sisi kanannya. Minyak sudah oke. Kemudian tadi terasi sudah masuk. Kemudian base kecilnya, bumbu kecilnya kita sudah masuk. Ada tabi birnya juga. Dan ini sudah oke. Dan kita siap untuk menumisnya ya, atau menggorengnya. Kita boleh tambahkan lagi dikit. Pancinya sudah panas untuk bumbunya. Dan kita akan tumis atau goreng. Wow. Wow. Aromanya men, aroma kelapa, minyak kelapa, kemudian aroma bumbunya, ini luar biasa. Enak.
Ini tinggal ditaruh di satu jar atau kontainer atau toples yang udah bersih, kemudian tinggal disimpan, disil, taruh kulkas. Kalau mau dimakan bisa diambil seperlunya. Saya menggunakan minyak agak lebih banyak ya dari jumlah seperti biasanya. Kalau misalnya bumbunya di atas dan minyaknya itu setengah dari bumbu ini. Agak sedikit terendam setengahnya supaya saya mau dapetin agak garing tapi nggak terlalu garing mas saya. Nah, satu bumbu lagi, ada asamnya. Kita bisa langsung tumis supaya ada sedikit aroma asam. Nanti pada saat selesai dimatengin kita bisa ambil bijinya ya. Amazing. Kita goreng. Kita buat lebih banyak. Nah, biasanya bumbu ini nggak terlalu pakai banyak pemanis ya atau rasa manis. Cuman saya di sini modifikasi sedikit dari bumbu sambal base goreng ini. Saya sedikit tambahkan gula ya, gula. Ini sedikit rasa untuk base goreng ini agak makin gurih ya. Jadi ada gulanya. Kapan gulanya akan ditambahkan? Nanti setelah agak sedikit panas minyaknya, baru kita masukkan gulanya. Agak sedikit sudah mengeluarkan minyak-minyak dari bumbunya. Setelah udah keluar, baru kita tambahkan gula. Oke, kita bersihkan sedikit. Udangnya getting ready ya. Oke, bumbu ini bisa, yang saya bilang tadi, bisa kita tambahkan pemanis. Bisa gula merah, bisa gula putih. Gula putih akan lebih sedikit manis, gula merah agak sedikit mengikat rasanya ya. Dua-duanya enak, dua-duanya bisa ditambahkan, tapi kali ini saya akan pakai gula merah ya. Kapan gula merahnya masuk? Setelah minyak dari bumbu-bumbu ini keluar ya. Ya, ini dia gula merah. Jadi kalau bisa dilihat, teman-teman bisa cek untuk bumbunya. Ini sudah mulai berminyak dan keluar dari minyak-minyak base rajangnya tadi. Dan kita akan siap masukkan gula merahnya ya. Kalau teman-teman mau pakai gula pasir putih, bisa gula pasir, bisa pakai gula pasir. Sekitar 1 sendok teh, kita masukkan. Tambahkan dikit lagi, supaya sedikit karamel dan enak sekali. Oke, kita aduk sampai gulanya larut ya. Dan beberapa bahan menjadi matang. Wow. Sudah mulai cukup besar, kita angkat. Ya. Oke, ini dia bumbu 2-3 menit. Saya rasa sini sudah oke. Kita tinggal tes aromanya, rasanya. Look at this, enak sekali. Bisa lihat. Wah, ini pakai nasi putih enak. Nasi putih, telur ceplok atau telur dadar. Amazing ya, Bali. Bumbu Bali bisa jadi bahan penguat rasa dalam satu bahan utama, daging-dagingan, ikan-ikanan, seafood. Tetapi bumbu Bali juga bisa jadi bahan utama bagi pecinta sambal dan nasi. Ya, oke. Oke, kita lihat udangnya. Karena api sudah semakin besar dan biarkan sambalnya ini jadi sedikit mengkaramel ya, atau gulanya itu mencampur dengan baik. Oke. Ini sudah oke. Tinggal kita steam dan kita cek untuk udangnya ya. Udangnya. Wow. Kalau teman-teman lihat, dia nggak berwarna terbakar seperti di grill. Nggak langsung kena api, tetapi dari segi merahnya, kemudian kulitnya garing, itu seperti kita goreng ya. Padahal saya tadi cuma spray 2 kali ya. Udang ini belum saya balik, jadi kita coba spray 1 kali lagi untuk bisa dapetin crispy-nya. Minyak kelapa, kita spray sisi yang sebelah sini. Kita balik. Ya. Ini yang buat unik kalau kita bisa ngatur api, grill, dan kita spray bagian sisi sini. Boleh kita balik pelan-pelan. Wow, juicy-nya dari udang. Boleh kita balik pelan-pelan. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya dia nggak terbakar, tapi warnanya seperti dia dipanggang di atas teflon. Karena kita kontrol apinya cukup baik. Nice. Spray 1 sisi. Teman-teman bisa lihat juga, sambal base gorengnya udah mulai agak sedikit kecoklatan karena ada warna dari gula merah tadi yang saya masukkan. Dengan api kecil lagi kita bisa pakai. Ini seperti abon ya, tapi kita geser. Udang ini ready, jadi dia nggak terlalu. Kita cek. Kita akan spray
spray di satu sisi yang lainnya. Jadi tinggal bara aja sekarang. Jadi total 2 di awal, untuk satu sisi kita spray. Kemudian untuk sisi yang berikutnya ini juga kita spray lagi oilnya 2 kali. Dan untuk satu sisinya ini juga kita akan spray. Oke. Ini finishing, sudah oke. Wow, amazing. Teman-teman bisa lihat udangnya seperti kita goreng, tetapi kita grill ya. Ada aroma asapnya dan tidak terbakar seperti kita bakar di panggangan langsung api, tetapi ini enak ya. Kita coba tes dari bumbu base gorengnya. Wow. Boleh saya tes? Oke, ini agak sedikit panas. Manis, gurih, asin, rempahnya. Pas sekali. Kita siap sajikan. Udang ready, kita tambahkan sedikit garam untuk sambal base gorengnya. Teman-teman bisa tambahin lebih crispy atau lebih lama lagi digoreng dengan api kecil sampai betul-betul kering. Boleh mainkan gulanya juga supaya lebih manis dan gurih lebih banyak. Tapi kalau ini saya rasa kalau saya cukup. Dan bisa lihat, wow, base gorengnya mantap. Wow, ini cocok banget untuk ikan. Untuk makan pakai nasi begini aja enak banget. Wah, mau pakai penyedap boleh nggak? Boleh, terserah. Chicken powder, mushroom powder, vitsin, atau apapun. Semua saya kembalikan ke teman-teman untuk di sambal ini. Tapi saya hanya garam, gula, dan bumbu-bumbunya untuk yang ini ya. Oke, kita akan sajikan udangnya. Sebelum kita sajikan udang, saya akan bikin kayak penghias ya untuk makanannya, untuk udangnya ya. Kita agak sedikit spray. Kita panggang daun bawangnya. Kita dapetin aroma enak. Tomat juga kita potong. Kita akan panggang tomatnya untuk penyajiannya ya, supaya ada rasa segar sedikit ya. Tomat ini saya hanya grill satu sisi ya, tanpa minyak. 5. Dan ini licknya juga kita panggang. Kita tunggu sampai agak layu. Dan oke, grill lick ini enak. Satu sisi saja untuk tomatnya. Ini hanya untuk mempercantik udangnya nanti. Ya, kita tunggu sampai untuk licknya ini agak sedikit layu. Atau kita bilang pre Jawa ya. Pre Jawanya ini agak sedikit layu. Dan kita siapkan piringnya. Ya, lick sudah cukup. Ya, kita bersihkan sedikit arang-arangnya. Ya. Wow. Grill spring onion. Ya, kita tata udangnya satu persatu. Udah saat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh bumbunya. Nice. Enak sekali. Wow. Kita taruh tomatnya. Excellent. 2. Dan kita tambah lagi udangnya. Wow, udangnya cukup gede. Aromanya cukup mantap ini. Wow. Kita taruh lagi bumbunya. Wow, yeah. Bebas. Kita rapikan sedikit. Yes. Saya suka aromanya. Dan taburkan sesuka hati. Yeah. Wow. Kita taruh tomatnya. Supaya cantik. Wow. Kita taruh grill. Tambahan garnish lagi ya, supaya keluarga senang makan di rumah. Kita buat makanan setiap yang kita serving atau yang kita sajikan ke suami atau anak-anak, jadi mereka kayak makan di restoran ya. Daun jeruk, sprinkle ya, kemudian jeruk limau segar kita keluarkan bijinya ya, taruh paling atas. Dan satu lagi ada bawang putih, bawang merah goreng, sprinkle. Yeah, nice. Wow, ini dia rame, unik, seger, crispy, Bali, dan nggak kalah. Tetap berinovasi, tetap semangat, tetap berkarya, dan terima kasih sudah subscribe, like, share video saya, dan terima kasih juga sudah support dan bangga akan makanan lokal ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terinspirasi dan terus bagikan sesuatu hal yang positif dan berharga buat keluarga dan teman-teman kita semua. Oke, ini dia udang bakar sambal base goreng.